Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Diabetik retinopati merupakan salah satu penyebab utama kebutaan. Terjadi di saat pembuluh darah di retina mengalami kerusakan akibat diabetes. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Federasi Diabetes Internasional, lebih dari 25% individu dengan diabetes di seluruh dunia mengalami diabetik retinopati antara tahun 2015 hingga 2019. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 300 juta orang di dunia menderita diabetes dan prevalensinya akan meningkat dengan cepat di negara-negara berkembang. Maka dari itu, saya Nerva Dibasupana dari Program Studi Teknik Biomedis mempersembahkan deteksi penyakit diabetik retinopati menggunakan pendekatan deep learning pada fundus retina. Outline pembahasan pada presentasi kali ini akan dimulai oleh pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan tujuan proyek, dilanjutkan dengan metodologi, kemudian hasil dan analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai dari pendahuluan. Kita perlu tahu apa sebenarnya itu penyakit diabetik retinopati. Diabetik retinopati sendiri merupakan komplikasi penyakit diabetes yang disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah yang terletak di retina. Pembuluh darah menjadi bocor atau tersumbat sehingga menimbulkan mikroaneurisma, eksudat lunar, dan eksudat keras. Sebanyak 45% dari total penderita diabetes di seluruh dunia berasal dari negara berpopulasi besar seperti China, Indonesia, India, dan Bangladesh. Kemudian apa itu fundus retina? Fundus retina merupakan cara non-invasif yang memungkinkan pengamatan patologikal dengan biaya efektif sekaligus menjamin keamanan pasien. Fundus retina memberikan informasi langsung kepada dokter mata mengenai variasi vaskular dan lesi non-vaskular yang menunjukkan ketidakteraturan dalam sistem visual mata, terutama pada jari retina. Kemudian berikut adalah anatomi dari diabetik retinopati. Pada fundus retina penderita diabetik retinopati terdapat hemorrhage atau pendarahan, kemudian ada abnormalitas pertumbuhan pembuluh darah, kemudian ada aneurisma, kemudian ada heart exudat dan exudat keras dan exudat. Kemudian pada diabetik retinopati terdapat dua tahap, yaitu tahap non proliferatif yang disebut sebagai tahap tidak ganas, kemudian proliferatif yang disebut sebagai tahap parah atau yang sudah ganas begitu. Kemudian tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan sebuah model deep learning yang dapat memprediksi tingkat keparahan penyakit DR berdasarkan fundus retina pasien. Kemudian kita lanjutkan dengan metodologi. Jumlah kelas pada dataset yang kita gunakan pada penelitian ini terdapat 5 kelas, yaitu kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 0 menunjukkan bahwa pasien di dataset tersebut tidak mengalami DR, kemudian kelas 1 mengalami mild DR atau diabetic retinopati yang tidak parah atau disebut non proliferatif, kemudian ada kelas 2 yang kita sebut sebagai moderat DR yang kita anggap ini penyakit yang menengah antara dia parah dan tidak parah. Kemudian dilanjutkan dengan kelas 3 dan kelas 4 itu yang menunjukkan proliferatif DR yang artinya merupakan penyakit yang parah. Kemudian berikut adalah input-output proses dari penelitian ini. Kita mulai dari dataset gambar retina, kemudian kita pre-processing data tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam model untuk di training modelnya, kemudian kita lakukan inference dan evaluasi, dan terakhir kita evaluasi begitu. Kemudian pada pre-processingnya kita mengconvert ke grayscale dari gambar yang berwarna di fundus retina mentah, kemudian kita convert ke grayscale. Kemudian kita menghapus area-area yang melebihi batas intensitas. Kemudian kita melakukan pemotongan bulat di sekitar citra fundus retina. Kemudian kita kenakan Gaussian filter kepada citra retina yang sudah diolah untuk menghilangkan noise. Nah, selanjutnya adalah model yang kita gunakan adalah Praetorian model Efficient B4. Kemudian lapisan klasifikasi fully connected terakhir kita ganti dengan lapisan fully connected 1792,5. Kita menggunakan ini karena terdapat 5 kelas klasifikasi yang nantinya kita akan tampilkan di outputnya. Kemudian fine tuning, kita menggunakan loss function cross entropy.
Kemudian optimizer kita menggunakan Adam, dan learning rate-nya kita set sebagai 0,001, epoch yang kita gunakan sebagai 15, dan metrik yang kita gunakan untuk evaluasi adalah cohen kappa. Kita menggunakan metrik ini karena problem ini merupakan problem multi-class classification, sehingga cohen kappa sangat capable untuk melaksanakan. Selanjutnya adalah inference dan evaluation. Key cross validation kita menggunakan 4 volt. Kemudian pada evaluasi hasil prediksi kita argumentasi data test set. Nah, data test set ini kita argumentasi dengan horizontal dan vertical field sebanyak 4 kali untuk setiap model yang merupakan model volt terbaik. Kemudian kita visualisasi confusion matrix-nya yang kita gunakan untuk melihat performa model pada volt terbaik pada setiap kelas. Kemudian kita lanjutkan ke hasil analisis. Kita mengevaluasi fine tuningnya terlebih dahulu. Pada hasil penelitian ini kita dapat temukan bahwa setelah melalui tahap pra-pelatihan atau pre-training, model dengan cepat dapat menyesuaikan diri selama proses penyempurnaan atau fine tuning. Kami juga menemukan bahwa performa validasi terbaik pada model terdapat pada epoch 2 hingga epoch 10 tergantung pada volts yang digunakan. Kemudian pada gambar di samping kita dapat melihat visualisasi dari confusion matrix dari model terbaik setelah tahap fine tuning. Namun, kita juga dapat mengetahui dari model ini cenderung mengklasifikasikan terlalu banyak contoh sebagai tahapan model DR yang digambarkan sebagai kelas 2. Kemudian kita melakukan evaluasi model dan validasi. Pada penelitian ini diadopsi pendekatan validasi silang atau cross validation dalam melatih dan memvalidasi 4 model dari masing-masing volt efficient B4. Dengan menggabungkan performa validasi dari semua lipatan validasi, kami dapat memberikan estimasi performa model dapat diandalkan yang ditunjukkan pada tabel di sebelah kiri. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kinerja prediktif. Yang pertama, menggunakan arsitektur jaringan saraf yang lebih besar dan memperpanjang jumlah masa pelatihan pada tahap pra-pelatihan sehingga memiliki potensi tinggi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Selain ditemukan bahwa peningkatan kinerja terbesar diperoleh dengan memasukkan langkah pre-processing tertentu ketika bekerja dengan data citra mentah. Hal ini merupakan pendekatan yang lebih efisien untuk meningkatkan performa prediksi secara signifikan. Dengan melakukan pra-processing yang lebih tepat, kita dapat mengoptimalkan data citra sebelum masuk ke dalam model, sehingga kemampuan prediksi secara keseluruhan akan meningkat. Kemudian kita lanjutkan ke kesimpulan. Model deep learning yang dikembangkan untuk memprediksi tingkat keparahan dari DR menggunakan pre-trained model efficient B4 yang dilakukan fine tuning. Hasil pelatihan dengan arsitektur tersebut bias terhadap kelas 0 dan kelas 2. Hal ini dikarenakan dataset memiliki data paling banyak di kelas 0 dan kelas 2. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.